Allahu 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 Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi qaddara alaina bil jamaah wa karrama alaina bis salamah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Ma'asyiral ikhwan wal akhwat, muslimin wal muslimat rahimakumullah. Usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Walladzi yusalli 'alaikum wa malaikatuhu liyukhrijakum minadh-dhulumati ilan nur wa kana bil mu'minina rahima. Tahiyyatuhum yawma yalqawnahu salam wa a'adza lahum ajran karima. Wa qala fa'lam annahu la ilaha illallah. Wa qala apaman syaraha sadrahu lil islam fa huwa ala nuri min rabbih fawailil qasiyati qulubuhum min dzikrillah ulaika fi dhalalin mubin. Wa qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ma min abdin yaqulu la ilaha illallah illa qala Allah ta'ala sadaqa 'abdi. Amma ba'du. Hadratul muhtaramin ashabal fadilah, para pemangku manaqib khotaman halaqah riyadhah dari berbagai tempat manaqib yang telah berkumpul di tempat yang mulia ini. Wabilaula sahibul auqat, pengatur waktu, yang telah membacakan ayat-ayat suci Al-Quran, tambih, tawasul, mangkobah, dan para sesepuh, ketua LDTKN, ketua yayasan, ikhwan wal akhwat yang berkumpul di haflah mubarakah ini. Mudah-mudahan semuanya dalam keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Diberkahkan usia, diberkahkan kesehatan, diberkahkan amal ibadah, taat, zikir, syukur pada Allah, sekaligus plus diberkahkan putra-putri soleh solihah berakhlakul karimah. Ikhwan akhwat, sehat-sehat semua? Alhamdulillah. Allah mempertemukan kita bukan kebetulan, tapi sudah dari suluhi qadimnya. Sekarang tanjiji hadis. Kehendak iradah Allah yang tak terhingga, yang mulia, yang sangat agung ini, mari kita nikmati dengan rasa zikir syukur padanya. Karena pilihan dan kehendaknya yang tak bisa diintervensi, tak bisa diganggu, karena dia maha segala-galanya. Allah pilih bapa, Allah pilih ibu dengan pilihan termulia, bahwa Allah menarik bapa, menarik ibu untuk kemenangan dunia dan akhirat. Kalau kalkulator dimensi iman dan Islam, mudah-mudahan bapa dan ibu sedang menghayati dan menzikirkan, mensyukurkan nikmat yang Allah berikan ini. Insya Allah Allah akan abadikan, amin. Karena duduknya bapa, geraknya bapa, diamnya ibu, ini semua adalah kehendak Allah. Dan kehendak Allah yang ini adalah kehendak yang tak terhingga, karena bapa dan ibu akan diabadikan Allah, amin. Diabadikan dalam arti dimensi nilai keberkahan karunia yang menduduki iman, Islam, ihsan bapa dan ibu. Bikuwati dikrillah, dengan kekuatan mengingat Allah, dengan penuh muhasabah, penuh mujahadah, penuh mudah-mudahan dalam arti muraqabah, kedekatan bapa dan ibu. Mudah-mudahan Allah terus kokohkan kekuatan zikrullah.
Salawat serta salam mudah-mudahan selama-lamanya dilimpah curahkan kepada hamba Allah terbaik, termulia, teragung, yang paling baik memimpinnya, yang paling baik akhlaknya, yang paling baik mengasihi dan mencintai hamba-hamba Allah, yaitu baginda agung, kekasih kita, pengguru kita, habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita di jarak radius 1442 dari hijrah saja, tapi Allah tetap sambungkan bahwa kita sebagai hamba umat yang mutabaah kepada Allah, yang mutabaah kepada Rasul Allah. Ini adalah kemenangan yang tak terhingga. Mudah-mudahan rasa syukur kita terus ditingkatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ini kerekam enggak, Pak? Bu, saya ngobrol ini kerekam enggak di sini? Masuk enggak? Kedengar sama Ibu? Kedengar, Pak? Ini takutnya ini suaranya apa? Mantul. Jelas enggak? Ya. Ya. Kalau kurang jelas ya, ini salonnya kurang jelas. Karena apa kata orang Sunda, mamancawura. Jadi enggak fokus. Mudah-mudahan supaya kita komunikatif. Maka di tengah-tengah yang mulia ini kita belajar dzikir melalui metode TKN yang kita amalkan adalah Qadiriyah wa Naksaban dia, yang inti kalimahnya adalah inti kalimah tauhid, inti kalimah takwa, inti kalimah iman, Islam, ihsan, bahkan inti dari semua kebaikan, yaitu afdalul hasanah, kalimah takwa, kalimah la ilaha illallah. Amalkan, amankan, lestarikan melalui metode thariqah. Inti kalimahnya inti kalimah tauhid. Lalu harus perlunya kita perantara, yaitu wasilah. Wasilatun bainana wa bainallah, perantaraannya yaitu mursyid awalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu terus musalsal turun ke bawah sampai kepada Sayyiduna wa mursyiduna Syekh Ahmad Sohibul Wafa Tajul Arifin radhiyallahu anhu. Dan mudah-mudahan terus sampai akhir kiamah. Amin. Bapak dan ibu ada pelanjutnya, yaitu putra putri cucu cicit bapak sendiri, mudah-mudahan, dan putra putri cucu cicit anak bangsa dan negara kita ini. Amin. Sehingga mereka sehebat apapun kekuatan, sehebat apapun kekayaan, sehebat apapun kepopuleran, mudah-mudahan tetap dipilih oleh Allah dengan pilihan yang abadi. Amin. Jadi tidak terbelenggu, tidak terhijab, tidak terhalang dengan kemenangan yang bersifat duniawi. Tapi yang bersifat duniawi malah mereka tenggelamkan, yang akhirnya Allah abadikan. Contoh kesehatan yang Allah berikan kepada bapak, kesehatan yang Allah berikan pada ibu. Lalu ibu datang tergopoh-gopoh menuju Masjid Nurul Huda ini. Betul Nurul Huda? Maka tatkala bapak melangkah dengan niat sahihun, niat yang benar karena Allah, yang kata Imam Maliki ya'ti wala yu'ta, datang tidak didatangkan, berarti dibentuk dengan niat. Berangkatnya bapak, berangkatnya ibu, berjalan kaki, naik motor ataupun naik mobil, itu adalah tetap akan mendapatkan keabadian. Keabadian itu apa? Ya, kemenangan yang sukses sejati, yaitu di dunia yang hanya sementara, tapi bapak meraih piala agung, sehingga bapak mendapat ampunan. Amin. Sehingga bapak mendapat ridho. Amin. Sehingga ibu mendapat rahmat. Amin. Tatkala ampunan, ridho dan rahmat Allah kasihkan kepada bapak dan ibu, itulah keabadian. Karena layak masuk surga Allah, layak liko bersama Allah. Itulah kesuksesan yang abadi. Maka sukses yang abadi sebagaimana firman Allah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza faujan 'azima. Siapa yang benar-benar taat pada Allah dan Rasulnya, maka itulah orang yang bahagia, yang mendapat kemenangan, kesuksesan yang abadi. Fauzan, kebahagiaan, azim, abadi, agung. Nah, itulah yang kita harapkan.
sementara di dunia ini kan hanya sementara. Sakit sementara, sehat sementara, miskin sementara, kaya sementara. Betul, Bu? Tapi lalu Bapak sadar bahwa kita adalah hamba. Sakit ingat Allah, sehat ingat Allah, miskin ingat Allah, kaya ingat Allah. Itulah keabadian. Amin. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Di waktu sakit ingat Allah, di waktu sehat ingat Allah, di waktu miskin ingat Allah, di waktu kaya ingat Allah. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Terus hidup jiwanya dimanapun. Tatkala Bapak ingat Allah, Ibu ingat Allah, di waktu gerak dan diam, di waktu suka maupun duka, terjembatani sampailah ke bahtera pantai mardhatillah. Sebagaimana Allah firmankan dalam salah satu ayatnya, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wadz-dzakirinallaha katsira wadz-dzakirat a'adallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima. Laki-laki dan perempuan yang banyak mengingat Allah, Allah telah sediakan pertama ampunan. Orang yang diampuni Allah tadinya harus masuk neraka Allah, akhirnya surga Allah. Untung enggak, Pak? Bahagia enggak? Siapa yang layak seperti itu? Kita tidak boleh menuduh yang lain. Kalau dievaluasi dengan kalkulator, muhasabah, mengevaluasi keadaan kita yang sejujurnya, ya kalau tidak mendapat ampunan Allah, kita sendiri yang layak masuk neraka Allah. Betul? Karena perilaku kita orang lain tidak tahu. Banyak mana bohong dan ingat? Kita mesti sadar. Banyak mana, Pak, bohong dan ingat? Banyak bohong. Banyak mana soleh dan salah? Banyak salah. Banyak mana taat dan maksiat? Bapak dengan penuh keikhlasan, dengan penuh keyakinan, kesungguhan, tatkala Bapak mengatakan, iya saya banyak salah dibanding soleh, iya salah banyak lupa dibanding ingat, tapi dengan penuh harap di hadapan Allah. Karena gerakan hati Bapak mengingat Allah, insya Allah pada saat itu juga Bapak sedang mendapat ampunan Allah. Amin. Karena sudah memproses di dunia ini. Karena dunia ini adalah hari perjuangan, bukan hari perhitungan. Maka tatkala nanti kita mendapat hitungan di yaumal jaza, yaumal akhir, Bapak sudah mengevaluasi sekarang dan memohon ampun sekarang, insya Allah nantinya tinggal piala, yaitu ampunan dari Allah sudah dikasihkan di dunia ini. Amin. Itulah kekuatan dzikrullahi akbar. Sehingga kita sudah menghisab diri kita sendiri waktu hidup di dunia. Amin. Karena ilmu Allah yang Allah titipkan pada kita, yang terjalikan pada kita manfaatkan dengan sepenuh keikhlasan. Itulah salik yang sedang menuju Allah. La ilaha illallah. Maka Allah firmankan, fadkuruni adkurkum, ingatlah aku niscaya aku pun ingat kamu. Tatkala hidup dengan zikir Bapak sudah terimplementasikan ingat Bapak pada Allah. Merasakan pertama nikmat izzan, nikmat Allah menjadikan Bapak.
Maka muncul dengan dikir rasa syukur pada Allah. Setelah kita evaluasi, Allah berfirman dalam Quran, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Yakin telah kami ciptakan kamu wahai manusia sebaik-baik makhluk. Itu nikmat izzan, nikmat Allah menjadikan kita. Barangkali siapa yang ingat waktu dulu di alam arwah, diajali. Siapa yang ingat bahwa Bapak akan dijadikan manusia? Pernahkah Bapak memainkan proposal pada malaikat Jibril, memohonkan untuk Allah supaya aku dijadikan manusia? Tidak tahu, betul. Tapi Allah kok jadikan manusia, sehebat-hebat makhluk. Sehebat-hebat makhluk penghuni bumi ini. Maka tatkala hidup dikirnya di dalam hati Bapak, kerelung jiwa Bapak, muncul syukur pada Allah. Terima kasih ya Allah, aku telah kau jadikan sebagai manusia. Untung saya tidak dijadikan kambing. Untung saya tidak dijadikan bebatuan. Untung saya tidak dijadikan kuda, keledai dan sebagainya. Ini nikmat izzan. Nikmat Allah menjadikan kita sebagai manusia. Dengan dikir jadi menjadi syukur. Amin. Kalau tidak dikir mana mungkin syukur. Yang ada semakin Allah memberikan nikmat, fasilitas di muka bumi ini. Yang tadinya jauh menjadi dekat, yang tadinya gelap menjadi terang. Pada fenomena akbar kejadian pada saat ini, orang yang lupa Allah bahkan semakin menjadi-jadi sombong di hadapan Allah. Betul Pak? Siapa? Ya kita. Semakin Allah membanggakan manusia, semakin Allah meninabobokan manusia, manusia semakin jauh pada Allah. Padahal semua makhluk Allah jujur pada Allah. Bintang tidak pernah mengingkari nikmat Allah. Bulan, matahari tidak pernah menyelisihi, tidak pernah mengkhianati. Tapi yang namanya manusia kadang-kadang serba salah. Yatamannal mar'u fis-sayfi sita la bida yardo wala yardo bida. Kadang-kadang tipe tabiat ataupun karakter manusia, khususnya yang lupa Allah, diberi hujan masih ngegerutuk, diberi panas masih tetap ngegerutuk. Apa ngegerutuk? Paham ya? Serba uring-uringan, serba salah. Selalu tidak mendapatkan nyaman dan enak. Maka akhirnya diberi hujan dan panas. Ya, kalau di Sunda hujan poyan ngaranna. Nah, tapi enggak ridho juga. Kasih panas, ngomel, ngenyel terus pada Allah. Duh, padahal aku maunya hujan begini. Dan cemberut, akhirnya uring-uringan. Dikasih panas, enggak ridho. Kasih hujan dan panas kadang-kadang sekali-kali gak ridho. Manusia yang lupa Allah dikasih hujan tidak ridho, dikasih panas tidak ridho, dikasih hujan dan panas disatukan tidak ridho juga. Maka yatamannal mar'u fi sayfi sita la bidaya yarda wa la yarda bida kutilal insanu ma akfara. Manusia yang lupa Allah dikasih hujan gak ridho, dikasih panas gak ridho, kutilal insanu ma akfaro. Udah mati saja, buat apa hidup di dunia? Nah, itu dalam salah satu makalah ya para ulama ubillah, ulamaul ilmi. Tapi Bapak dan Ibu sungguh Allah kasih. Syukuri Pak, syukuri Bu. Jangan hanya sebatas biasa-biasa. Tatkala mau melangkah ke pengajian Nurul Huda yang malam di Jami'ul Huda, luar biasa. Allah pilih zamannya zaman terbaik untuk Bapak dan Ibu. Dulu belum ada aspal, belum ada listrik. Zaman raja-raja dulu, betul Pak? Raja Prabu Siliwangi, Majapahit, Jalan Purawarman, Raja Purawarman, Mulawarman. Belum ada listrik, belum ada aspal, belum ada mobil. Belum ada. Tahun 70-an saja mau kirim surat ke Tasikmalaya ataupun ke Surabaya dari Jakarta mesti minimal 2 minggu, betul Pak? Sekarang 1 menit pun tidak sampai, setengah menit sudah sampai, betul? Itu apa maksudnya? Itu adalah isyarah dari Allah memanjakan Bapak, tapi sekaligus mengingatkan Bapak, datanglah padaku, ingatlah aku. Semakin dekat kan? Bukankah aku ini dekat? Tapi karena hati tertutup, karena hati lupa Allah, setelah rasanya jauh terus.
Padahal ini semuanya adalah untuk mempermudah bapak, untuk mempermudah ibu, sebagaimana Allah firmankan, wa yadribullahul amsala linnas wallahu bikulli syai'in alim. Allah lipat gandakan perumpamaan-perumpamaan itu bukan untuk kambing, bukan untuk ayam, tapi khususnya utamanya untukmu manusia, supaya datang engkau padaku, supaya mengenal aku, bahwa aku ini maha segala-galanya, maha Rahman, maha Rahim, maha Kudus, maha Salam. Tatkala Bapak mau memahami itu semua, maka kenalah aku, siapa aku ini. Dat laisa kamitslihi syai'un, pencipta langit, pencipta bumi, pencipta seluruh semesta. Siapa namanya? Allah. Tatkala mengenal Allah, berarti Bapak dibawa, ditarik dengan kekuatan Allah yang tak terhingga. Yang satu makhluk pun tidak diizinkan mengenal Allah kalau Allah tidak berkehendak. Sehebat apapun kualitas ilmu, kekayaan, kepopuleran, jangankan kita ini yang biasa-biasa saja alam logika pikiran kita, Socrates, Newton, Plato, Aristoteles pun, mereka memikirkan tentang alam semesta ini sehingga luar biasa dahsyatnya, tapi mereka tidak sampai mengenal Allah. Tapi bapak dan ibu di tengah-tengah hidup serba kecukupan, kenikmatan, kemegahan, lalu Allah kasihkan yang terbaik, Allah kasihkan yang termulia, Allah kasihkan kepada lisan bapak dan ibu ketauhidan, untuk menuju kemakrifatan, supaya menggelora dalam jiwa bapak kecintaan kepada Allah. Alhamdulillah, Allah izinkan kan lisan ibu mengucapkan tauhid, la ilaha. Lalu tembuskan, Allah izinkan kepada kolbun bapak supaya merasakan ingat kepada Allah di waktu makan, di waktu minum, di waktu mau tidur, di waktu berbaring, di waktu gerak dan diam bapak, di pesawat, di mobil, di kapal, di mana saja. Itulah yang tidak Allah kasihkan kepada selain pilihannya. Maka yahdillahu linurihi may yasha, memberi petunjuk Allah linurihi kepada cahaya makrifat itu, cahaya mahabbah itu, cahaya tauhid itu, cahaya zikrullah itu, mayyasa sekehendaknya. Ternyata bapak dan ibu yang mendapatkan di masjid Nurul Huda. Alhamdulillah. Nikmati. La ilaha man lam yaj'alillahu nuran famalahu min nurin. Siapa yang tidak Allah kasihkan nur itu, maka tidak mendapatkannya. Maka tidak mungkin sehebat apapun kekuatan bapak mendapatkan kalau tanpa kehendak Allah. Sabab kehendak Allah, perbuatan Allah sekehendak Allah. Yaf'alullahu mayyasa wa yahkumu ma yurid. Pekerjaan Allah, ciptaan Allah, membuat Allah sekehendaknya dan menghukumi juga sekehendaknya. Karena apa? Karena Allah absolut. Kidam dan bako, kidam dan bako, tidak ada mula, tidak ada awal tapi tidak ada kesudahan. Itulah hakikat dat mutlak Allah. Dan Allah pemilik undang-undang, yang membuat undang-undang tapi tidak kena undang-undang. Itulah dat yang maha sempurna. Kalau kita manusia bikin undang-undang, sehebat apapun undang-undang, tatkala kita salah menyalahi undang-undang, kena undang-undang. Betul Pak? Allah tidak kena undang-undang karena absolut, maha jamal, maha kamal, maha jalal, maha kohar, sekehendaknya. Kalau hidup dikir dengan syukur, dikala merenung kita kepada kemahahebatan, kemahasempurnaan Allah, dikir ini sudah masuk ke kolbun bapak dan ibu, maka betapa agungnya nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita. Untuk mengiringi dan menyertai pikiran kita, untuk mengiringi menyertai ingatan kita, untuk mengiringi menyertai perjalanan kita, perjuangan kita. Maka itulah dzikrullahi akbar. Satu, inti kalimahnya, karena dalam thariqah ada inti kalimahnya, landasannya, yaitu la ilaha. Yang kedua adalah perantaranya yang Allah ciptakan bersifat tauqifiyah. Apa tauqifiyah? Yaitu tatkala Nabi Ibrahim Khalilullah, kekasih Allah, Abul Anbiya, Nabi Ibrahim ingin mengenal siapa pencipta alam semesta ini, lalu merenung dan melihat bintang. Oh, ini ternyata bintang Tuhan kita.
Tapi lama-lama bintang nggak ada kan? Muncul bulan. Oh, mungkin ini yang lebih besar. Bulan pun akhirnya menghilang. Akhirnya muncul matahari. Ternyata ini yang lebih besar. Tapi semuanya selalu menghilang. Aku berpisah dari semua ini. Tidak mau yang hanya timbul dan tenggelam. Maka Allah firmankan, "Qulillah khaliqu kulli syai'in wa huwal wahidul qahhar." Ucapkanlah Ibrahim, Allah, lillah, milik Allah semesta alam ini semua. Berarti namanya Allah. Khaliqu, dia pencipta. Kulli syai'in, khaliqu kulli syai'in, segala sesuatu. Wa huwa, dan dia Allah Al-Wahid, yang satu. Satu sifat dat, asma, sifat datnya, yaitu Al-Qahhar, yang maha gagah perkasa. Nah, lalu bapak dikasih langsung, ibu dikasih langsung. Aqulu qauli hadza la ilaha illallah. Karena kita tanpa perjuangan sudah dikasih langsung melalui ikhtiar bapak. Perjuangannya ikhtiar, hanya biasa-biasa kita. Nah, lalu Allah kasihkan kepada kita. Ini luar biasa. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Bersama-sama, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah, la ilaha hidup illallah, la ilaha illallah, la illallah, hidupkan. Pertama dikir kita diucapkan, kedua diingatkan, ketiga dirasakan, keempat terbuka kerahasiaan. Kalau kata Pak Haji Peri malam, ya apa? Jismani, ruhani, sultani, apa? Qudsi. Kalau sudah masuk ke relung jiwa sampai ke sirri, yaitu sultani, maka bapak akan diizinkan oleh Allah mukasafatul yakin, terbuka keyakinan. Ilmul yakin, ainul yakin, hakul yakin. Jadi nggak kebingungan bapak. Ad-dhahir al-batin, nampak dan jelas, karena Allah maha segala-galanya, maha dhahir, maha batin. Lalu dibukakan oleh Allah mukasafatul ghaibi, terbuka hijab, nampak yang gaib. Siapa yang gaib? Barjah, mahsyar, malaikat Allah, nampak di dunia dan nampak di akhir kekal. Seperti Allah firmankan dalam Al-Quran, innalladzina qalu rabbuna Allahu summa istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa absiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Innalladzina qalu, sesungguhnya orang-orang yang mengucapkan, yang berkata Rabbuna Allah, Tuhan kami Allah, summastaqamu, kemudian istiqomah, di waktu suka Rabbuna Allah, di waktu duka Rabbuna Allah, di waktu siang Rabbuna Allah, di waktu malam Rabbuna Allah.
Rabbunallah. Ungkapannya bagaimana? Ungkapannya mau Rabbunallah juga benar, mau apa? Yang didohirkan sesudah sembahyang la ilaha. Yang dibatinkan wala sautin wala harfin, tidak ada huruf dan tidak ada aksara. Tidak ada suara dan tidak ada huruf. Apa? Dzikrul khairu dzikri dzikrul hofi. Sebaik-baik dzikir dzikir hofi. Hanya detak jantung bapak dan ibu yang sedang berinteraksi bersama Allah, selalu terhubung bersama Allah dalam segala keadaan. Itulah Rabbunallah. Sakit Rabbunallah, sehat Rabbunallah, penuh penghayatan. Terus ingat apa? Di dalam hati ingat Allah, badan jasad bernebar bersama hamba Allah. Itu dalam hati berbicara dengan Allah yang kuasa, tapi badan mah biasa bergabung bersama-sama. Itulah Rabbunallah yang diingatkan di hati, paham ya? Nah, hidup terus dimanapun bapak ingat. Maka istiqomah itu diberi sukar, menyandar pada Allah, badan berusaha, berupaya. Diberi mudah, nyandar pada Allah, badan mengekspresikan nikmat Allah, menjadi syukur karena manusia makhluk sosial, menebar dengan melalui sedekah jariyah dan sebagainya untuk memberi manfaat maslahat kepada umatnya, umat Nabi Muhammad, makhluk Allah. Bahkan dengan siapapun makhluk Allah ada hubungan kasih sayang. Maka akhirnya itulah istiqomah. Yang akhirnya tatkala bapak terus istiqomah, detik itu juga tatanajjalu alaihimul malaikah. Insyaallah sekarang juga sudah, amin. Tatanajjalu alaihimul malaikah, turunlah malaikat Allah. Alaihimul malaikat, tatanajjalu turun alaihim kepada dakirin dan dakirat. Al malaikat itu malaikat Allah. Maka mukasafatul ghaibi terbuka di waktu sakaratul maut. Orang yang benar-benar mengingat Allah, Allah bukakan inkisab hijab bersama malaikat Ijrail yang diperintah oleh Allah. Allah bukakan bersama malaikat-malaikat yang menghodami malaikat Ijrail karena banyak pengiringnya. Ternyata tatkala bapak sadar bahwa ini ada penentuan gerak dan diam bapak, jiwa bapak, jam tayang bapak dan ibu, kontrak hidup bapak udah sampai itu waktunya, maka Allah bukakan malaikat Allah untuk menghibur bapak, menghibur ibu. Itu bagi ukuran yang standar abidin biasa. Tapi kalau sudah standarnya abror ataupun muqarrabin, Allah bukakan pada setiap saat. Tapi mereka tidak tetap berpaling dari siapapun, dari manapun datangnya, tetap dia tidak berpaling dari Allah. Maka amamaka rabbaka, tetap di depannya merasakan hanya Allah yang maha melihat, mengetahui. Maka sehebat apapun bertaburan piala, dia tidak terjebak dengan piala-piala itu. Sekalipun Allah bukakan para malaikat Allah, tapi hamba Allah yang mukhlas, yang mukhlis, yang la ilaha khalisam min nafsihi, yang benar-benar keluar dari keikhlasan jiwanya, maka dia tetap terus Allah sandaran dan tujuannya. Lalu Allah bukakan hijab kepada manusia dan Allah bukakan hijab kepada malaikat, sehingga ada hubungan interaksi di alam yang tidak ada nampak. Suara ini kedengaran oleh pelayan, tapi seorang fulan ataupun fulana bersama malaikat Allah sedang dibukakan oleh Allah. Wahai fulan, sebenarnya engkau sudah waktunya untuk menuju Rabbmu. Maka fulan ataupun fulana itu mau kemanakan wahai utusan Allah? Aku tidak mau ke tempat yang bukan tujuanku. Maka Allah maha mengetahui, malaikat pun berunjukan pada Rabbnya. Ya Allah ya Rabb, hambamu itu yang selalu mengingatmu, bertanya kemanakan aku akan dikembalikan. Maka Allah mengutus malaikat Ijrail. Wahai Ijrail, dia memang tidak mau kepada alamat yang bukan selainku. Oleh karena itu wahai Ijrail, nampakkan, perlihatkan kepada mereka, kepada dia, kepada fulan ataupun fulana, uktub ismi pandur ilaihi, tulislah namaku dan perlihatkanlah kepadanya. Karena dalam ruhnya, jiwanya sudah namaku yang selalu dia gerakan dan getarkan. La ilaha. Akhirnya Ijrail datang kepada fulan ataupun fulana. Wahai fulan,
Inilah alamatmu. Apa yang dilihat? Musyahadah. Kesaksian dia bahwa yang benar-benar dicintai, diinginkan, dirindukan, disandarkan benar adanya dan pemilik semesta alam, yaitu Al-Haq yang maha memiliki. Namanya masuk ke relung jiwa, musyahadah, ma'rifat, maka diinkisap oleh Allah, dibukakan. Inilah nama yang engkau tuju, alamatmu, yaitu ar-ruju ila watanil asli. Kalau istilah dalam Tilul Asr ya, dia kembali ke kampung asal. Kampung asal dalam arti bukan kampung seperti yang dikatakan mujassimah atau musabihah, penjisiman, pentansiman seperti ke makhluk, bukan. Kampung asal hanya bahasa lisan saja, bahasa majaz. Hakikatnya adalah pulanglah kamu kepada Allah. Jadi makna innalillahi wa inna ilaihi rajiun sudah berkarakter dalam harapan dan gerakan ruh jiwanya. Maka benar-benar dia itu innalillah, milik Allah, kembalinya pun juga kepada Allah. Amin. Dengan kasih sayang dan ridhonya. Itulah implementasi terakhir kepada pengamal kemahabenaran kalimat dzikrullahi akbar, la ilaha illallah. Maka itu panggilan Allah, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai jiwa yang tenang, irji'i, pulang, ila rabbiki, kepada Tuhanmu, radiyatan mardiyah, ridho kamu pada Allah, Allah pun meridhoimu. Mudah-mudahan ayat itu Allah berikan pada kita. Amin. Tatkala ajal menjemput kita, itulah keadaan husnul khatimah. Amin. Irji'i ila rabbiki, kembalilah kepada Tuhan. Karena apa dia disuruh kembali kepada Tuhanmu? Karena memang waktu di dunianya, waktu berusahanya, dia telah menanamkan dalam gerak dan diamnya selalu kembali pada Allah. Itulah penanaman berusaha waktu hidup di dunia. Karena waktu ini adalah waktu berjuang. Malam yajro lam yasud, yang tidak menanam ya tidak akan panen nantinya. Mudah-mudahan selalu panen dalam di hadapan Allah. Amin. Dengan kasih sayang Allah. La ilaha. Irji'i ila rabbiki, kembalilah kepada Tuhanmu, radiyatan mardiyah, ridho pada Allah, Allah pun ridho pada kamu. Apa setelah itu? Fadhuli fi ibadi, masuklah bersama hamba-hambaku. Bapak akan masuk bersama hamba-hambanya karena Bapak selalu mengaktifkan kecintaan Bapak kepada anbiya wal mursalin. Tadi kan udah hotaman tadi. Terus dibacakan oleh Bapak, summa ila arwahi abaihi wa ihwanihi minal anbiya wal mur. Itu ekspresi kecintaan Bapak. Karena dia pembawa kalimah tauhid, disambut oleh keyakinan Bapak, digetarkan dengan ketauhidan, kemakrifatan, bikuwati dzikrillah, dengan kekuatan berzikir pada Allah. Allah tidak akan menyia-nyiakan pengorbanan perjuangan kecintaan Bapak. Maka akan Allah kembalikan Bapak bersama pilihan-pilihannya. Amin. Anbiya wal mursalin. Mudah-mudahan Allah kasihkan pada kita. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ali wa sahbi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ali wa sahbi ajma'in. Allahumma hdina tariqal mustaqim, tariqam minallahi rabbil alamin. Tariqah yang diamalkan oleh Bapak adalah tariqah yang datang dari Allah dan tariqah yang datang dari anbiya wal mursalin. Amin. Allahumma dina tariqal mustaqim,
tariqal anbiya'i wal mursalin. Allahumma hdina tariqal mustaqim, tariqas syuhada'i wal mujahidin. La ilaha illallah. Itu pulang bersama hamba-hambaku di surgaku, Jannatun Adnan, Jannatun Adni, Jannatul Firdaus, Darul Qaror. Mana pilih? Ya, kalau memang kita disuruh dan kita diperbolehkan, maunya ke surga Firdaus. Amin. La ilaha, kurang nyambung ya ini ya. Maunya kita ke surga Firdaus dalam arti surga. Tapi yang lebih tinggi dari itu masih surga apa? Surga ma'arif, surga ma'rifat. Surga ma'rifat itu harus diraih sekarang di dunia ini. Di dunia ini, surga ma'rifat itu tatkala ruh dan jiwa Bapak selalu mengenal Allah, berzikir pada Allah. Itulah tertinggi surga. Harus didapatkan di dunia ini. Karena tidak ujug-ujug nanti di akhirat. Sekarang dapatkan melalui wirid, beramal soleh dengan penuh penghayatan, tapi hati selalu fi'lul qalbi ma'rifatullah, yaitu bekerja hatinya mengenal Allah. Dengan apa ma'rifatullahnya? Bi kuwati dikrillah, dengan kekuatan berzikir pada Allah, dengan dikrullah, la ilaha illallah. Itulah kurang lebih. Mohon maaf, terima kasih atas segala perhatian, dan mudah-mudahan tausiah yang hanya sepintas ini Allah abadikan kita semua. Mudah-mudahan saya pun doakan akan menuju Bandung, dan habis dari Bandung ke Garut, dari Garut pulang lagi mau menuju Lampung. Mudah-mudahan diberkahkan kesehatan, berkahkan rezeki, dan alhamdulillah Allah telah mempertemukan kita dengan ikhwan akhwat yang ada di Nurul Huda ini. Ya Allah, pertemukan kembali di surgamu nanti. Amin. Bersama Rasulmu, bersama para auliamu, dan bersama para guru-guru mursyid. Wabil aula syekhuna mursyid dan Syekh Ahmad Sohibul Wafatajul Arifin yang musalsal pada Rasulmu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah harapan kita. Dan mudah-mudahan di akhir hayat kita, sehebat apapun dosa dan noda kita, ya Allah, dengan keunggulan anugerahmu yang tak terbatas, ampunanmu yang tak terhingga, ridhomu yang tak terhingga, ya Allah, jadikanlah kami husnul khatimah. Amin. Selalu diampuni dan dirahmati, diridhoi. Al-Fatihah. Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kurang dan lebih mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.